warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamo Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan, setelah Tuban digempur oleh pasukan Paguhan dan Kahuripan, kemudian datang pertolongan dari Bre Kertabumi, yaitu penguasa Keling. Akhirnya pasukan Paguhan dan Kahuripan mundur. Tetapi ada seorang yang membawa 20 kapal yang berasal dari Madura, yaitu dari Resboyo. Dia adalah Raden Haryo Baribin bersama menantunya yang namanya Syekh Ali Murtado, yang mau menuju ke Tuban, ingin membantu Tuban di dalam mempertahankan kedudukannya yang diserbu oleh musuh. Tetapi ketika sampai di ujung Galuh, terdengar kabar kalau pasukan Paguhan dan Kahuripan itu sudah mundur. Akhirnya dia membatalkan untuk melanjutkan pergi ke Tuban. Dan akhirnya kapalnya dibelokkan masuk ke Sungai Emas, yaitu menuju ke Canggu. Karena dirinya adalah seorang pedagang. Dia tidak mau pulang tanpa membawa apa-apa. Oleh sebab itu, pergi ke Canggu untuk berdagang. Sambil melihat keadaan di Canggu, karena Haryo Baribin mendengar kabar bahwa pasukan Paguhan dan Kahuripan diberangkatkan dari Canggu. Ternyata benar, Raden Haryo Baribin setelah mendarat di Canggu, ternyata pasukan-pasukan baik dari Kahuripan maupun dari Paguhan masih banyak di Canggu. Bahkan terdengar kabar Tuban jatuh dan Tuban kalah dari Paguhan dan kalah dari Kahuripan. Akhirnya mereka di Canggu merayakan kemenangan itu dengan minum minuman keras dan pesta pora. Di samping itu juga tindakan-tindakan bodoh dari orang-orang Kahuripan dan orang-orang Paguhan, yaitu membuat kegaduhan dan membuat kerusuhan. Pedagang-pedagang asing yang ada di sana ditangkap dan mereka, barang-barang dagangan mereka diporak-porandakan. Bahkan mereka banyak yang disiksa. Melihat hal itu, timbul pemikiran Raden Haryo Baribin untuk membalaskan dendam Tuban. Diketahui ada kapal besar di sana, juga terjadi pesta pora yang luar biasa, dan tersiar kabar bahwa kapal besar itu ditempati oleh pimpinan perang, yaitu pimpinan Paguhan, Bre Paguhan yang ketiga. Oleh sebab itu, Raden Haryo Baribin memerintahkan anak buahnya, santri-santri dari Resboyo, sebagian mendarat untuk melerai dan membantu orang-orang yang disiksa oleh tentara-tentara dari Paguhan dan dari Kahuripan. Dan kalau perlu, lakukan perlawanan, karena mereka semuanya sudah dalam keadaan pikirannya sudah tidak normal, yaitu mabuk. Nah, sementara dirinya bersama dengan murid-murid yang lain mempersiapkan diri untuk meletakkan bedil-bedil besar itu dan memasang kanon-kanon serta peluru-peluru yang sudah disiapkan. Dan dengan serentak, akhirnya kapal besar itu ditembaki dengan bedil-bedil besar. Akhirnya kapal itu terbakar dan hancur lebur, tenggelam, sisanya ikut arus Sungai Emas. Dan bagaimana nasibnya pimpinan Paguhan yang ada di kapal itu? Maka tersiar kabar
Bre Paguhan yang ketiga tewas. Pemirsa dimanapun Anda berada, tewasnya Bre Paguhan yang ketiga ini membuat keluarga dari Bre Paguhan yang ketiga ini menjadi sakit hati. Nah, akhirnya Prabu Amertowijoyo selaku Raja Mojopahit saat itu kemudian menyerahkan sepenuhnya daerah Paguhan itu kepada pewarisnya. Siapa itu? Dia adalah adik dari Bre Paguhan yang ketiga. Adik dari Bre Paguhan yang ketiga adalah Bre Wengker yang ketiga, yang namanya Raden Girisawardhana Surya Wikrama. Tetapi Raden Girisawardhana dia Wikrama Surya Wikrama yang memerintah di Wengker, kalau sekarang Ponorogo, kemudian merangkap jabatan sebagai penguasa di Paguhan. Paguhan itu kalau sekarang adalah Probolinggo. Nah, letaknya berjauhan. Nah, oleh sebab itu, Bre Wengker yang ketiga memerintahkan kepada istrinya. Nah, istrinya Bre Wengker yang ketiga ini juga memerintah di sebuah tempat namanya Kabalan, yang bergelar Bre Kabalan yang ketiga. Nah, oleh sebab itu lebih masuk akal lagi kalau Paguhan itu dirangkap jabatannya oleh Bre Kabalan atau Dewi Mahabisi Dyah Sawitri. Oleh sebab itu, sekarang Kabalan merangkap jabatan ke Paguhan. Dia Dewi Mahabisi Dyah Sawitri merangkap jabatan. Di samping menjadi penguasa Kabalan, sekarang dia merangkap juga sebagai penguasa di Paguhan. Nah, Kahuripan yang dulu dikuasai oleh jandanya Raden Pangkaja, sekarang janda itu sudah wafat. Kemudian oleh raja diperintahkan kepada adik dari Bre Wengker yang ketiga untuk menduduki jabatan sebagai penguasa di Kahuripan, yaitu Raden Rajasa Dyah Kumara sebagai pengganti dan sebagai penguasa di Kahuripan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pemerintahan Mojopahit yang sekarang dipegang oleh Prabu Amertowijoyo, andai kata nanti Prabu Amertowijoyo ini wafat, maka yang menggantikan kedudukannya adalah keponakan tertua, yaitu anak dari kakaknya dulu yang pernah menjabat sebagai Raja Mojopahit, yaitu Prabu Kertowijoyo. Anak Prabu Kertowijoyo yang tertua adalah Bre Paguhan. Sedangkan Bre Paguhan sekarang sudah meninggal. Maka calon yang terkuat untuk menggantikan kedudukan sebagai raja apabila Prabu Amertowijoyo ini wafat adalah Bre Wengker yang ketiga, yaitu Raden Girisawardhana Dyah Surya Wikrama. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ada niat-niat yang kurang baik dari keluarga, yaitu keluarga anak-anak dari Prabu Kertowijoyo almarhum, yaitu dari anak yang ketiga, Raden Rajasa Wardhana Dyah Kumara, berpikiran
Apa yang dipikirkan? Dia ingin menduduki sebagai raja, menggantikan pamannya. Nah, oleh sebab itu, halangan yang masih ada di hadapannya tidak lain karena ada kakaknya, yaitu Bre Wengker yang ketiga, yaitu Raden Girisawardhana Dyah Suryawikrama. Kalau Raden Girisawardhana ini tidak ada, maka secara otomatis yang menggantikan adalah adiknya, yaitu Raden Rajasawardhana Dyah Kumara. Oleh sebab itu, Raden Rajasa Dyah Kumara ini punya peluang karena penguasa Paguhan sekarang dipegang oleh kakak iparnya, yaitu Dewi Mahabisi Dyah Sawitri. Maka dia sekarang ini dekat dengan kakak iparnya. Nah, kedekatan ini menumbuhkan benih-benih rasa cinta bagi keduanya. Sedangkan kakaknya yang ada di Wengker berjauhan, tidak bisa mengawasi keadaan istrinya yang ada di Kabalan maupun di Paguhan. Oleh sebab itu, ini merupakan kesempatan bagi Raden Rajasawardhana Dyah Kumara untuk melaksanakan niatnya. Oleh sebab itu, langkah yang pertama, dia sudah bisa meraih hubungan baik dengan kakak iparnya. Maka langkah yang berikutnya adalah mengajak kakaknya ini untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan melawan Mojopahit. Tetapi dilakukan dengan cara diam-diam. Oleh sebab itu, apa yang digagas oleh adiknya, yaitu Raden Rajasa Dyah Kumara, disetujui oleh Dewi Mahabisi Dyah Sawitri. Maka Raden Rajasa Wardhana ini mengajak kakak iparnya untuk membeli misiu yang sebanyak-banyaknya. Bubuk-bubuk misiu ini penting karena angkatan laut yang bersenjatakan kanon-kanon besar itu hanya bisa dioperasikan dengan bubuk-bubuk misiu. Oleh sebab itu, harus mengumpulkan bubuk-bubuk misiu sebanyak-banyaknya. Karena dengan mengumpulkan bubuk misiu, siapa yang menguasai bubuk misiu sebanyak-banyaknya, maka angkatan laut akan menjadi kuat dan berjaya. Itu disetujui. Oleh sebab itu, sekarang mereka berdua melakukan pembelian bubuk-bubuk misiu itu sebanyak-banyaknya. Maka tempat untuk membeli bubuk-bubuk misiu itu pusatnya ada di Palembang. Orang yang menguasai pabrik bubuk-bubuk misiu di Palembang itu Raden Haryo Damar. Nah, walaupun demikian, Raden Rajasawardhana harus berhati-hati terhadap sikap dari Raden Haryo Damar karena orangnya sangat disiplin. Di dalam peraturan Mojopahit diperbolehkan raja-raja bawahan itu untuk membeli bubuk-bubuk misiu, tetapi jumlahnya terbatas. Nah, oleh sebab itu, untuk mengelabui Raden Haryo Damar, maka kapal-kapal dari Paguhan dan dari Kahuripan yang datang ke Palembang ini menggunakan bendera bukan Kahuripan dan Paguhan, tetapi menggunakan bendera-bendera lain, yaitu raja-raja bawahan Mojopahit selain Kahuripan dan Paguhan.
Oleh sebab itu, kapal-kapal yang datang ke sana, walaupun itu miliknya Paguhan dan miliknya Kahuripan, tetapi kapal itu bisa berbendera Lasem, bisa berbendera Mataram, bisa berbendera Keleng, bisa berbendera Wirabumi, dan asalkan tidak berbendera Paguhan dan Kahuripan. Oleh sebab itu, Raden Haryo Damar melayani mereka karena disangkanya mereka adalah raja-raja bawahan yang membeli bubuk-bubuk misiu untuk memperkuat di daerahnya. Langkah ini rupa-rupanya berhasil. Maka bubuk-bubuk misiu ini bagi Raden Rajasa Wardana disimpan di daerah kekuasaan Kahuripan, yaitu disimpan di Semangkok, yaitu wilayah di sebelah utara Canggu, di Sumengkau. Sedangkan bagi Paguhan, bubuk-bubuk misiu itu disimpan di sebuah hutan, yaitu hutan Bromo bagian barat. Terus mereka melakukan pembelian bubuk-bubuk itu dan terus menyimpannya sampai pada jumlah yang sudah ditentukan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan trik politik dari Raden Rajasa Wardana Diakumara. Setelah nanti bubuk-bubuk ini sudah banyak, kemudian merekrut dan mempengaruhi raja-raja bawahan yang lain, kemudian mengajak bersama-sama untuk melakukan pemberontakan kepada Majapahit, dan itu berhasil. Maka itu merupakan pilihan yang pertama. Tetapi apabila itu semuanya gagal, maka ada pilihan yang kedua, yaitu untuk menjatuhkan kakaknya, yaitu Brewengker atau Raden Girisa Wardana Dia Surya Wikrama. Bagaimana caranya? Maka apabila gerakan yang pertama ini gagal, atau pembelian bubuk-bubuk misiu ini tercium, kemudian dituduh melakukan gerakan-gerakan makar atau pemberontakan, maka Raden Rajasa Wardana ini bersembunyi di balik dari Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Tentu saja orang yang paling disalahkan adalah Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Nah, kalau Dewi Mahabisi Dia Sawitri yang dituduh melakukan itu semuanya, maka orang yang paling disalahkan adalah suaminya, yaitu Brewengker. Nah, karena Brewengker dituduh melakukan kesalahan karena istrinya melakukan gerakan-gerakan makar, tentu saja sangat mustahil kalau suaminya tidak tahu, dan sangat mustahil kalau suaminya tidak mendukung. Dengan demikian, Raja Majapahit akan menuduh Brewengker yang ketiga atau Raden Girisa Wardana Dia Surya Kusuma akan dituduh terlibat di dalam pemberontakan. Nah, kalau dia sudah dituduh sebagai pemberontak, maka kedudukan sebagai putra mahkota, sebagai raja pengganti pamannya akan digugurkan, dan sebagai penggantinya adalah Raden Rajasa Diakumara. Seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata apa yang telah direncanakan oleh Raden Rajasa Wardana Diakumara mengalami hambatan. Ternyata bubuk-bubuk misiu yang dibeli dari Palembang ini terbongkar oleh pasukan Bayangkara yang bekerja di Canggu.
Mereka mencurigai adanya kapal-kapal yang setiap hari menurunkan muatan. Tetapi apa yang diturunkan itu sungguh sangat mencurigakan. Karena mereka membawa kuli-kuli sendiri. Biasanya muatan-muatan kapal itu akan diturunkan oleh para pekerja yang ada di Canggu. Tetapi ini tidak. Setiap hari mereka membawa kuli-kuli sendiri, diusung sendiri. Kemudian dokar-dokar dan cikar-cikar pedati ini datang dengan begitu rapinya. Dan setelah itu mengangkut barang itu dengan cepatnya. Ini menimbulkan sebuah kecurigaan bagi prajurit-prajurit Bayangkara yang bekerja di sana. Selidik punya selidik, ternyata apa yang dibawa oleh pedati-pedati itu tidak lain adalah bubuk-bubuk misiu. Akhirnya mereka semuanya ditangkap. Setelah ditangkap, maka orang-orang prajurit-prajurit Kahuripan dan prajurit-prajurit Pakuhan ini melawan. Sehingga terjadilah pertempuran yang hebat di Sungai Emas itu yang ada di Canggu. Baik itu di darat maupun itu di sungai. Termasuk mengembang di Semangko. Mengembang di Sumengko, yaitu penyimpanan bubuk-bubuk misiu. Di sana juga terjadi pertempuran antara orang-orangnya Raden Rajasa Wardana dengan prajurit-prajurit Bayangkara Mojopahit. Nah, ketika terjadi pertempuran yang ada di Canggu, maka prajurit-prajurit laut Mojopahit yang memang dia sudah mempersiapkan diri dan sudah lama mengintai, maka ada sebuah kapal yang dihancurkan oleh prajurit-prajurit Mojopahit. Ternyata kapal itu ditumpangi oleh Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Kemudian juga ada orang yang bisa meloloskan diri dari gempuran prajurit-prajurit Mojopahit itu. Rupanya orang itu sangat dilindungi dan diperkirakan oleh prajurit Mojopahit bahwa dia adalah pemimpinnya. Maka setelah pertempuran itu berakhir, ternyata prajurit-prajurit yang ditangkap dan mayat yang ditemukan, di situ ada Dewi Mahabisi Dia Sawitri, penguasa Pakuhan dan penguasa Kabala. Akhirnya dilaporkan kepada pimpinan tertinggi di Trowulan bahwa pembelian penyimpanan bubuk-bubuk misiu ini dikabarkan sebagai persiapan pemberontakan. Persiapan pemberontakan yaitu untuk memberontak Mojopahit. Dan diberitakan bahwa pemimpin yang membeli bubuk-bubuk itu tidak lain adalah Dewi Mahabisi Dia Sawitri, yaitu istrinya Brewengker. Sedangkan Raden Rajasa Wardana Dia Kumara lari bersembunyi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana tindakan Raja Mojopahit? Tindakan Raja Mojopahit yang saat itu dipimpin oleh Prabu Amertawijoyo. Prabu Amertawijoyo ini memiliki putra yang digadang-gadang pada suatu saat nanti apabila ada sesuatu kerajaan Mojopahit yang sangat genting, maka dia yang akan menggantikan kedudukan dari ayahnya, walaupun dia adalah anak yang ke-10. Karena anak pertama dan yang lainnya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada anak yang paling bungsu, yaitu Bre Kertabumi. Tetapi dia tidak punya hak.
Walaupun ayahnya menjadi raja, dia tidak punya hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Karena setelah nanti ayahnya wafat, orang yang paling berhak adalah Raden Girisa Wardana. Dia Surya Wikrama, yaitu Brewengker. Dan itu dia sudah tahu. Nah, dengan adanya peristiwa-peristiwa pembelian bubuk-bubuk misiu, dan sebelumnya ada peristiwa penyerbuan Tuban yang dilakukan oleh Paguhan dan Kahuripan. Ini agaknya hampir menyerupai, karena pelakunya sama, yaitu Kahuripan dan Paguhan. Nah, akhirnya Prabu Amartawijoyo membuat sebuah tim untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu langsung dilakukan oleh prajurit-prajurit Bhayangkara pilihan. Dan atas dasar usulan dari Bhre Kertabumi agar tentara-tentara yang militan ini, yaitu dari Bhayangkara ini, agar disebar mulai dari Ujung Galuh, kemudian di Canggu, di Sumengko, kemudian di Paguhan, khususnya adalah di wilayah Bromo, kemudian sampai di Kambang Putih, Tuban. Harus dilakukan penyelidikan secara intensif dan melakukan pengawasan kegiatan orang-orang yang ada di sana, dan mencoba untuk melakukan penelitian barangkali ada sesuatu yang janggal. Akhirnya orang-orang yang dikirim di Kabalan, prajurit-prajurit yang dikirim di Kabalan, memberikan kabar bahwa seluruh orang-orang yang ada di Kabalan, bawahan dari Dewi Dia Sawitri, Dewi Mahabisi Dia Sawitri yang memiliki patih sampai dengan Demung, sampai dengan para rakrian yang bertugas sebagai pejabat-pejabat tinggi di Kabalan, semuanya terlibat. Akhirnya prajurit-prajurit Bhayangkara ini membawa orang-orang yang terlibat itu ke Trowulan. Tetapi mereka semuanya memilih mati daripada membuka suara. Mereka ada yang melakukan bunuh diri di Kabalan, tetapi mereka yang tidak sempat melakukan bunuh diri dibawa ke Trowulan. Ternyata sampai di Trowulan, sebelum dihadapkan ke Adiaksa, mereka semuanya yang ada di penjara melakukan bunuh diri secara massal dengan minum racun, sehingga tidak ada yang ditanyai. Akhirnya masih berkesimpulan bahwa orang yang paling bertanggung jawab adalah Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Tetapi Dewi Dia Sawitri sudah meninggal, sehingga hukumnya sudah selesai karena orang yang bersalah sudah meninggal. Akhirnya tinggal satu orang, yaitu suaminya. Apakah suaminya ini terlibat atau tidak? Nah, untuk itu sebelum memanggil Brewengker, maka diadakan rapat secara tertutup yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan dari Prabu Amartawijoyo, termasuk di situ putranya Bhre Keling atau Bhre Kertabumi yang kebetulan masih ada di Trowulan, diajak untuk berunding. Nah, ternyata semua orang-orang yang diajak berunding dengan Prabu Amartawijoyo ini mencurigai Brewengker terlibat di dalam persekongkolan ini.
dia adalah orang yang paling disalahkan. Karena dia andai kata tidak terlibat secara langsung, tetapi orang yang terlibat itu adalah istrinya. Dan sangat janggal kalau istrinya yang terlibat, suaminya tidak tahu. Sangat janggal apabila istrinya melakukan kegiatan-kegiatan makar, sedangkan suaminya tidak tahu. Itu sangat janggal. Oleh sebab itu diambil kesimpulan, Brewengker terlibat. Tetapi di dalam pertemuan itu, orang yang membantah kalau Brewengker yang terlibat atau ikut terlibat, orang yang membantah itu adalah pangeran sendiri, yaitu anak dari Prabu Amartawijoyo, yaitu Bre Keleng atau Bre Kertabumi. Karena apa? Bre Kertabumi juga melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan di luar penyelidikan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Bayangkara. Dan hasilnya adalah sangat meyakinkan. Karena kejadian-kejadian yang ada di Canggu, apalagi ada petunjuk kalau ketika terjadi pertempuran di Sumengko, ada seseorang yang wajahnya mirip dengan Brewengker yang selalu dilindungi oleh prajurit. Nah, prajurit-prajurit Bayangkara ini memperkirakan itu adalah Brewengker. Tetapi bagi Bre Keleng membuat sebuah alibi itu tidak benar. Karena setelah dicocokkan harinya dan tanggalnya, ternyata saat prajurit-prajurit itu melihat seseorang yang mirip dengan Brewengker, di saat itu juga Bre Keleng juga mengutus seseorang untuk pergi ke Keleng, yang mana orang-orang itu memberikan laporan bahwa Raden Girisa Wardana, dia Suryawikrama, dalam keadaan sakit, sehingga tidak mungkin dia berada di Sumengko. Nah, itulah orang yang membela mati-matian kalau Brewengker tidak terlibat adalah putra dari raja, yaitu Bre Kertabumi. Nah, akhirnya diambil kesepakatan untuk terus melakukan penyelidikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi sayang, penyelidikan belum selesai. Prabu Amartawijoyo karena kesibukan-kesibukan yang luar biasa ini menyita pikiran dan menyita seluruh tenaganya. Akhirnya pada suatu saat dia ingin melakukan refreshing, yaitu melakukan perburuan, yaitu berburu celeng yang ada di hutan sebelah timur Bromo. Tetapi naas, saat melakukan perburuan itu, melakukan tindakan yang salah, akhirnya kecelakaan terjadi. Beliau masuk jurang dan akhirnya wafat. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Bagaimana setelah Prabu Amartawijoyo ini wafat? Apakah akan terjadi perebutan kekuasaan di Mojopahit? Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.